Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Good morning. Semoga anak-anak ibu semua yang di rumah tetap semangat baik dalam belajar maupun ibadahnya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, insya Allah pagi hari ini kita akan kembali belajar kisah. Nah, pelajaran kisah kita pada pagi hari ini adalah pelajaran terakhir di semester 1 sebelum anak-anak ibu semua melaksanakan ujian semester di bulan Desember. Untuk itu, harus semangat ya nak. Semoga Allah permudah dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Ismail yang pernah kita pelajari sebelumnya. Di pelajaran yang lalu, kisahnya berhenti sampai pada saat ibunya Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal di kota Mekah, yang pada saat itu Mekah adalah kota yang sangat tandus dan gersang. Hingga pada suatu hari Nabi Ismail menangis. Sekuat-kuatnya dikarenakan Nabi Ismail kehausan. Lalu ibunya Siti Hajar kebingungan ingin mencari air di mana. Lalu Siti Hajar berlari dari Bukit Safa hingga ke Bukit Marwah untuk mencari air. Hingga pada akhirnya malaikat Jibril datang dan berkata kepada ibunya Nabi Ismail bahwa ada sumber mata air yang akan keluar dari hentakan kaki Nabi Ismail, yang saat ini airnya masih bisa kita rasakan dan kita nikmati. Ialah air Zam-Zam. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kisah Nabi Ismail siap untuk mengorbankan diri demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail, melalui perantara sebuah mimpi. Mendapatkan mimpi tersebut, Nabi Ibrahim sangat sedih, tetapi Nabi Ibrahim harus tetap mematuhi perintah Allah. Nabi Ismail pun patuh dengan perintah Allah untuk siap dikurbankan. Lalu setan datang untuk menggoda dan menghasut Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim mengingkari atau menolak perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim melempar setan dengan sebuah batu agar setan berhenti untuk menggoda Nabi Ibrahim. Hingga tibalah saat peristiwa penyembelihan. Pisau yang sudah diasah dengan tajam, Nabi Ismail sudah siap ditelentangkan. Nabi Ibrahim sudah siap dengan pisaunya untuk menyembelih anaknya sendiri. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim dan berfirman bahwa Nabi Ibrahim sudah membenarkan mimpinya. Lalu Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat gemuk, sehingga Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya Ismail. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kira-kira ada yang tahu tidak ya, kenapa tujuan Nabi Ismail dijadikan sebagai kurban? Yaitu untuk menguji ketaatan dan keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Allah tahu bahwa Ibrahim dan anaknya tetap taat atas perintah Allah. Itulah sebabnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat gemuk, sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah.
Dan Nabi Ismail pun membantu ayahnya membangun Ka'bah. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini nak, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kasih sayang seorang ibu dan ayah tidak pernah terbatas. Namun tetap tidak mengalahkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mentaati perintah Allah meskipun harus mengorbankan diri dan keluarga. Dan selalu berpegang teguh kepada kebenaran dan jangan terpengaruh oleh hasyutan dan bujukan setan. Semoga kita semua beserta keluarga selalu dilindungi oleh Allah dan dijauhkan oleh hasutan setan. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah dan sampai sekarang masih dirayakan oleh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Jadi, asal-usul hari raya Idul Adha adalah berasal dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Baiklah soleh dan solehah, dikarenakan hari ini adalah terakhir pembelajaran kisah, maka ibu ingin mengevaluasi pelajaran kisah kita dari awal hingga kisah Nabi Ismail yang terakhir. Nah, setelah ini ada ulangan ya nak, ada evaluasi yang anak-anak ibu kerjakan di rumah. Silahkan disaksikan dan dikerjakan dengan semangat ya. Semoga selalu Allah permudah dan beri kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu ya pembelajaran kisah kita hari ini. Semangat untuk ujian semesternya. Semoga Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.